Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok proyek sistem administrasi desa atau mungkin sistem pelayanan desa. Nah, di sini kami melaksanakan presentasi untuk memproyeksikan proyek pemrograman framework yang mana kami membuat proyek sistem pelayanan desa. Oke, mungkin sebelum kami melakukan presentasi, perkenalkan saya Iqbal Mindarsah dan di kanan saya Arista Laria dan di kiri saya Diki Armansyah Utomo. Oke, baik. Jadi tanpa berlama-lama mungkin penjelasan mengenai deskripsi aplikasi atau website akan dijelaskan oleh Saudara Rista di kiri saya. Silakan. Oke, baik. Jadi di proyek kali ini kami membuat sistem informasi desa di mana aplikasi ini digunakan untuk mempermudah masyarakat untuk melakukan pelaporan terhadap pemerintah yang ada di desa tersebut. Dan di sistem informasi desa ini kita memiliki beberapa fitur seperti surat menyurat, pengaduan, informasi desa, kemudian data penduduk dan data pengguna. Oke, baik. Mungkin untuk deskripsi mengenai programnya atau websitenya sudah disampaikan oleh Saudari Rista tadi. Selanjutnya akan ada demo aplikasi yang akan disampaikan oleh Saudara Diki di kiri saya. Mungkin silahkan. Oke, baik. Mungkin bisa kalian lihat ini untuk tampilan awalnya menu dashboardnya. Bisa dilihat di sini ada sejarah tentang Desa Margakarya dan visi misinya. Oke, mungkin langsung saja ya kita masuk ke sistemnya. Nah, di sini udah ada username beserta password yang kita buat. Nah, di sini udah ada selamat datang untuk administrator dan di sini ada pilihan menu-menunya. Ada persuratan, pengaduan, informasi desa dan data master. Mungkin kita mulai dari persuratan dulu. Yang dimana kita bisa ke menu buat surat. Nah, di sini ada di sini ada tulisan pilih jenis surat, kita tekan saja. Ada surat keterangan kematian, surat pengantar nikah, surat keterangan tidak mampu, dan surat pengantar pindah. Kita pilih ke surat keterangan kematian. Nah, gitu. Nah, di sini ada nama lengkap atau alias di sini. Misal kita tulis Sahrul. Guys. Tempat lahir Desa Songkar, Desa Margakarya. Di sini ada pilihan kewarganegaraan, kita pilih WNI, pekerjaan beliau pacu jalur. Terus tanggal wafatnya kita misalkan saja ya teman-teman, kita taruh tanggal di sini ada pilihan, ada terus di sini kita tekan, bisa kita pilih langsung di sini misalkan bulan Januari, Februari atau sebagainya. Kita pilih bulan Maret tanggal 20 tahun 2025. Terus jenis kelamin Sahrul ini dia laki-laki, tanggal lahirnya kita pilih 12/09/2005 misalkan. Terus agamanya beliau itu Islam, tempat wafat di rumah.
Nama orang tua kandung itu Salman ya. Kita misalkan saja ini teman-teman. Terus langsung kita kirim kalau udah kita buat. Nah, ini udah mana tadi? Oh, ini surat kematian. Statusnya masih dalam antrian ya, karena kenapa? Iqbal? Karena masih belum diproses oleh pihak desanya. Ya, mungkin masih perlu info 1 kali 24 jam. Terus ada persuratan. Coba satu suratnya. Di sini. Nah, selain dari surat keterangan kematian itu ada juga surat pengantar nikah. Kita coba ya satu-satu teman-teman. Kita taruh surat pengantar nikah ini Iqbal. Jenis kelamin taruh laki-laki. Buat aku tadi. Tanggal lahir beliau itu November, Agustus, 22 bulan 8 2010. 2004. Karena beliau tua. Terus agamanya ini Islam guys. Terus alamatnya Desa Margakarya. Terus nama ayah kandung beliau ini Supratman. Tempat lahir Margakarya. Ya, terus kewarganegaraan beliau ini warga negara Indonesia. Pekerjaan beliau sebagai kepala desa Margakarya. Oke. Nama ibu kandung Wati. Terus tempat lahir Margakarya, sama seperti ayahnya si Iqbal. Terus kewarganegaraannya juga WNI. Pekerjaannya ibu rumah tangga guys. Nah, terus 204. apa dong? 204 10 22. Kebetulan ada anaknya di sini guys, jadi tahu. Berapa? 08. 08. Itu aja sih? 2005. 2005 0002. Ya. Asli. yang real ya guys ya. Terus tanggal lahirnya. Yang itu dah cepat. Oh ya. Ya. Kita misalkan saja lah biar cepat. Ya. Pilih agama Islam. Terus alamatnya Desa Margakarya. Nah, terus nicknya kita samakan aja sama ini guys ya, biar cepat. Today, terus agamanya Islam, alamatnya sama, Margakarya. Lalu kita kirim nih teman-teman. Oh iya, sorry guys, ini belum kita isi. Nah, tanggal lahir Desa Margakarya. Kerjaan ulang. Kawinnya? Ya. Kerjaan atas. Itu Pekerjaan belum. di atas 100. Pekerjaan kades. Belum kawin dong? Sudah. Oh iya. Keterangan. Oke. Langsung kita kirim nih teman-teman. Nah, sama juga statusnya. Di sini ada tanggal pengajuan tanggal 9 bulan 8 2025. Diajukan oleh administrator. Jenis suratnya itu surat antar nikah. Statusnya juga masih dalam antrian ya, belum diproses oleh pihak desanya. Mungkin kita tunggu 1 kali 24 jam seperti tadi. Nah, kita coba lagi ke titik 3 ini. Nah, di sini bisa kalian edit surat, kalian download, bahkan bisa kalian hapus di sini.
hapus. Coba kita hapus aja ya. Nah, oke. Nah, suratnya sudah kehapus nih teman-teman yang kita buat tadi. Surat buat nikahnya si Iqbal itu sudah kehapus. Jadi beliau batal nikah. Nah, di sini ada arsip. Di arsip ini ada riwayat surat-surat yang kita buat tadi. Nah, sama aja sih teman-teman. Jadi persuratan yang kita buat tadi, buat surat-surat mau mengenai surat keterangan kematian, surat pengantar nikah, tidak mampu, pengantar pindah, itu yang kita buat itu masuk ke menu arsip ini. Nah, jadi itu untuk persuratannya. Nah, jadi untuk data master ya? Langsung ke pengaduan dulu. Oh. Biar enggak ada Nah, ini untuk pengaduan ini. Iya. apa-apa. Nah, pengaduan ini misal kita masukkan namanya Iqbal, terus nicknya itu ini dah. Udah bisa begitu. Terus apa? 16 karakter. Nah, terus jenis pengaduannya misalkan Desa Marga Karya kurang peka terhadap sampah. Nah, salah. Ini sorry teman-teman. Ini untuk isi pengaduannya. Isi pengaduannya. Nah, ini jenis pengaduannya ini tentang lingkungan. Gacor nggak tuh? Nah, lalu kita kirim pengaduannya. Tambah tinggal 1. Terus, Nik itu nih tambah tinggal 1. oh ya, ini kurang angka 2. Bisa kocak. Bisa. Teach email file like this. Oh, kita coba dengan username Iqbal Minarsa. Coba kurangi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Oke, skip dulu. Oke. Berarti potong aja nanti ya. Bisa biar. Oke. Mungkin kita langsung ke informasi desanya. Nah, jadi bisa kita tambah informasi di sini. Misalkan kita akan mengadakan lomba 17 Agustus di sini. Taruh lomba 17 Agustus. Tanggalnya 17 bulan 8 2025. Terus apa ya? Buka ChatGPT deh. Di perayaan 17. Ini untuk isinya ini ayo ikut lomba. Ayo ikut lomba 17 Agustus. Bukan GPT. Nah, informasinya ini udah bisa ke warga. Ini judulnya 17 Agustus seperti yang kita tulis tadi. Penulisnya itu administrator. Kebalik. Oh, tanggalnya ini kebalik ya teman-teman sama dilihatnya. Jadi ada kesalahan mungkin. Mungkin bisa sih kita hapus ini teman-teman. Oke, udah ya. Atau ini untuk apa sih? Detailnya. Untuk yang melihatnya itu ada 1 orang. Oke. Oke, kita lanjut ke data masternya teman-teman. Nah, di sini ada data warga dan data pengguna. Kita buka data warga dulu ya. Oke. Nah, di sini kita tambah data. Nick, kita masukkan nicknya beliau. Terus tempat lahir,
marga karya. Terus jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya Dusun Marga. Terus nama warga di sini kita taruh misalnya Ijat. Terus tanggal lahir kita masukkan saja tanggal sekarang, golongan darah beliau kita taruh B baik. Terus agamanya kita isi Islam. Pekerjaan pekerjaannya di sini Ijat, Cok, harus peternak. Oke. Kata sandinya di sini. Oh ya, kita pilih statusnya. Jadi si Ijat ini belum kawin, teman-teman. Terus kewarganegaraannya itu WNI. Terus kata sandinya kita taruh 1 sampai 8. Ulang kata sandi. Oke, aman ya. Mungkin bisa langsung kita simpan data-datanya. Nah, jadi ini sudah terdaftar ya, namanya Iqbal Mindar. Kontol. Tambah lagi. Oke. Coba kita. Mungkin itu. Nah, jadi ini teman-teman masuk ke data pengguna dia si Ijat ini. Nah, alamatnya Dusun Marga seperti yang kita buat tadi. Statusnya belum dikonfirmasi. Coba kita konfirmasi dulu. Nah, setelah kita konfirmasi, dia bakal masuk ke data warga. Nah, nih si Ijat. Jadi kalau sudah dikonfirmasi baru dia masuk ke warga marga karya. Jadi segitu teman-teman. Mungkin bisa langsung kita keluar, dan untuk selanjutnya bakal dijelaskan oleh saudara Iqbal. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman. Tadi sudah dijelaskan terkait demo aplikasinya oleh saudara Diki ya, dan juga deskripsi websitenya oleh saudari Rista. Oke, mungkin kita coba kita bahas sedikit mengenai kodenya teman-teman. Di sini kita menggunakan Laravel 12, di mana yang pertama untuk controllernya ini bisa kita lihat ada out controller. Ini untuk membedakan antara warga dan admin yang akan login begitu teman-teman. Dan isinya ya controller, function, the function, ini ada validate juga agar ini diisi, username diisi, password juga diisi, baru akan diteruskan ke bagian selanjutnya. Oke. Di sana kita juga mengarahkan mereka sesuai role ya. Di sana juga ada logout untuk akunnya. Juga ada data warga controller di mana ini semua harus diisi. Di sana ada required atau harus diisi ya tandanya. Nah, ini juga ada tipe datanya maksimal 255 untuk datanya unik gitu. Nah, selanjutnya ada request. Di sini bakal dicek dulu login. Kalau data sesuai maka akan muncul sukses, pembuatan akun berhasil. Mungkin tunggu beberapa saat sampai admin melakukan konfirmasi teman-teman. Oke, di sini ada juga function di mana kita dapat mengkonfirmasi pengguna baru. Juga ada function di mana kita dapat mengupdate data dari warga. Kita bisa mengedit dan sebagainya. Kita juga ada function lihat data warga, di mana dengan ini kita dapat melihat data warga yang ada di sistem kita. Kita ada page control, ini kurang lebih sama, ini mengenai proyek juga, di mana kontrol ini yang bertugas sebagai pihak ketiga atau keamanan ya. Misalnya
road dikirim ke controller ke view gitu, view ke controller ke model ke controller lagi, dan begitu juga sebaliknya. Kini kita lanjut ke models. Oke, di sini teman-teman untuk modelsnya, untuk data suratnya ini sudah hash factory, dimana ini sudah diproteksi ID-nya teman-teman. Ada data warga PHP juga. Oke, lanjut teman-teman. Ada data warga.php juga, sama seperti yang tadi. Ini juga ada public function, dimana ini penulis dapat belongs to user ID. Selanjutnya ada user. Ini user juga sudah di hash atau hash factory ya untuk data-datanya. Lalu ada model pengaduan, di mana di sini ada nama, nick, jenis pengaduan, dan isi pengaduan, dan status teman-teman. Nah, kita bisa mengisi hal tersebut ya. Selanjutnya ada pengajuan surat, di mana ini juga sudah diproteksi atau menggunakan use hash factory teman-teman. Di sini juga function user to belongs to, return this belongs to user class user ID. Sebenarnya ini untuk user. Nah, data-data user berupa seperti nama, username, email, password, dan role. Role-nya dapat berupa masyarakat dan admin ya. Di sini ada protected atau hidden. Nah, untuk passwordnya di sini tidak akan nampil teman-teman, karena dia diproteksi, jadi akan muncul seperti bintang saat kita memasukkan password. Nah, di sini juga ada verification email dan juga datetime atau password jadi hash. Selanjutnya kita lanjutkan ke migrasi database. Yang pertama tabel user. Di sini ada user, nama, username, email, verified, password, role, user, dan admin. Ini role-nya user dan admin ya. Data-data lain ya seperti itu tadi. Di sana juga ada password reset token, di mana ini berupa function ya, berisi token dari email. Nah, juga ada session, dan juga ini ada drop if exist, jadi hapus jika ada. Kita lanjutkan, mungkin tidak perlu saya jelaskan semua teman-teman. Di sini ada pengajuan surat. Nah, untuk migrasi ini menghubungkannya dengan database. Jadi semua yang tertera di sini seperti judul, konten, tanggal, jumlah dilihat, dan sebagainya itu terkoneksi dengan database. Jadi apapun yang ada di sini adalah berupa penghubung antara database dengan Laravel kita. Itu dia migrasi. Ya, bisa dilihat seperti ini teman-teman. Lanjutkan ke bagian langsung saja format surat. Di bagian view ya. Yang pertama format surat. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh teman saya Diki, bahwasanya di sana ada beberapa template surat yang bisa kita pakai, seperti surat keterangan meninggal dunia atau kematian, surat keterangan menikah, dan lain sebagainya ya. Surat tidak mampu, pindah, ya seperti itu. Ini juga ada di sini HTML5, lalu bertanda tangan Pradesa Marga Karya. Lalu ada tabel nama, tabel data, lalu tabel rows, tabel data, jenis kelamin, dan sebagainya, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, agama, pekerjaan. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Baik sama juga dengan kata keterangan tidak mampu, nikah, dan pindah ya.
Selanjutnya ke halaman pengaduan. Nah, bisa dilihat ini untuk kodenya teman-teman. Ini saya buat kecil. Oke, untuk kodenya sini saya memakai extend layout. Sini kita punya layout namanya layout.blade.php. Di sini kita gunakan agar sama semua tampilannya. Di sini ada bentuk pengaduan di mana saat kita mengisi pengaduan nanti hasil kita mengisi pengaduan akan dikirim ke sistem, lalu akan tersedia di draft list daftar pengaduan. Nah, di sana nanti pengaduan-pengaduan teman-teman akan dikirim ke sana dan bisa dilihat oleh admin sehingga admin dapat segera untuk menindaklanjuti pengaduan dari para masyarakat. Oke, di sini ada form ya. Di sini ada bordernya, nama, nick, jenis pengaduan, isi pengaduan, status dan tanggal. Oke, di sini ada hover dan sebagainya juga. Selanjutnya ini pengaduan. Ini untuk pengisiannya teman-teman. Nah, seperti label, for nama, kelasnya blok, margin bottom min 1, font semibold, nama. Oke, lalu inputnya tipenya teks. Ini ID-nya kita set nama dan name-nya nama. Untuk value-nya itu nama ya. Untuk kelasnya border, kita pakai border. Padding-nya min 2, strip 2, wakeful dan rounded. Ini required teman-teman. Kalau required berarti harus diisi ya, tidak bisa di skip. Oke, saya rasa untuk semuanya di sini sama. Jadi itu dia form pengaduan. Selanjutnya kita jelaskan ke arsip.blade.php. Mungkin ya arsip.blade.php. Jadi arsip ini teman-teman tadi kan sudah didemokan. Apa yang kita masukkan seperti surat dan sebagainya akan masuk ke arsip. Setelah kita membuat surat akan masuk ke arsip. Dan dari arsip tersebut nanti pemerintah dapat menerima surat dari teman-teman. Jadi di sana ada div class. Saya menggunakan Tailwind CSS di sini ya teman-teman. Di sana ada juga search. Lalu tipenya text, simple search. Di sana ada kolom, table ini, table rows, table der. Ada kolom namanya, tanggal pengajuan, diajukan oleh, jenis surat, status dan lain-lain. Sana juga ada aksinya teman-teman, di mana admin dapat melakukan aksi yaitu menghapus, mengedit atau melihatnya. Kita juga bisa sih sepertinya teman-teman. Oke, kita tutup tabelnya, table head, table body dan sebagainya. Ini di dalam section ya teman-teman. Sini ada juga beranda. Beranda ini teman-teman, ini pas kita masuk tadi di bagian sini ya, bentar. Oke, sebentar. Oke. Bagian sini. Ini tampilan berandanya teman-teman, ada buat surat dan sebagainya. Nah, di sini kita memakai extend layout. Ada kelas font semi bold untuk pengajuan surat, kita boldkan. Lalu codingannya flex agar tidak memecah ya di dalam kontainer. Jadi dia kalau kita pakai flex dia kalau kita kecilkan kontainernya misalnya, dia bakal ikut kecil juga menyesuaikan dengan kontainernya. Jadi kalau tidak ada flex dia bakal susah nanti teman-teman, tidak mengikuti apa yang kita inginkan gitu, tidak fleksibel. Jadi kita lanjutkan. Sini ada buat surat, ini ada kolom untuk surat dan sebagainya.
Lalu ada buat surat sama seperti tadi. Ini ada data pengguna. Nah, data pengguna ini ada tabel kalau TR kan table rows. TH kak rows Isi dalamnya. ya kan TD sebenarnya. Table header ya, table header teman-teman. Maaf, kalau isi dalamnya TD, table data ya. Lanjutkan, ini bisa teman-teman lihat. Nah, new user nih teman-teman. Di sini kita panggil untuk values-nya, row nama dan sebagainya. Juga ada user, dimana kita dapat memverifikasi user teman-teman. Kita dapat mencari user mana yang dapat kita verifikasi berdasarkan nicknya, apakah dia betul masyarakat desa tersebut dan bagaimana setelah inspeksi ya teman-teman. Nah, kita dapat melakukan action itu mengkonfirmasi atau tidaknya dia. Oke, mungkin seperti itu. Sini juga ada data surat. Nah, mungkin untuk data surat ini cuma tampilan begitu aja ya teman-teman. Nah, ada data warga sama seperti tadi teman-teman. Nah, ini juga ada edit pengajuan surat, dimana form ini setelah kita buat surat, nanti misalnya kita klik edit nih bakal mengarah ke edit pengajuan surat. Artinya surat tersebut akan diedit teman-teman, namun di halaman lain. Makanya di sini ada edit pengajuan surat. Lanjutkan index.blend.php. Ini halaman utama, halaman ini ya teman-teman. Sebentar. Nah, halaman ini teman-teman, Desa Marga Karya. Nah, ada visi misi, topografi dan sebagainya. Baik, saya jelaskan kodenya. Baik, di sini ada masuk atau tidak, dan juga ada kita menamai, misalnya bagian ini teman-teman, misalnya sejarah atau kondisi desa. Nah, di sini kita menamakan kondisi desa tersebut dengan tagar ID. ID sama dengan sejarah misalnya. Maka kalau ID sama dengan sejarah, tinggal kita taruh tagar sejarah. Maka saat kita klik teman-teman, maka sejarah akan langsung begini teman-teman. Nah, jadi dia akan langsung mengarah ke ID yang dimaksud begitu. Sini saya menambahkan ya, kami menambahkan link untuk ke form pengaduan. Nah, juga ini sama datang di Desa Marga Karya, bla bla bla. Mungkin teman-teman juga tahu ya kalau sudah sampai situ. Lanjutkan informasi desa. Ini ada kayak nomor, judul, penulis, tanggal, dan sudah berapa yang lihat teman-teman. Nah, ini untuk for each, ini yang ngisi dia. Jadi kita lanjut ke layout. Nah, di sini ada layout teman-teman. Ini layoutnya. Oke. Jadi yang pertama kita pakai fight ya, fight, dan juga kita pakai Tailwind. Oke, bisa dilihat teman-teman ada real header dan sebagainya, drop down. Nah, di sini juga ada drop down. Lihat data warga, lihat informasi desa, ada login. Nah, login ini ya sama sih teman-teman, ada required dan sebagainya. Ada pengajuan surat, registrasi, tambah data warga, tambah informasi desa, ubah informasi desa, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita beralih ke web.php. Nah, disinilah redirect dan apa ya namanya itu? Bukan, redirect sama yang 404 itu loh. Ya, seperti itu. Saya lupa. fallback. Ya. Saya juga misalnya kita akses nih program kita langsung akan Laravel. Selanjutnya pas kita
klik login maka dia akan mengarah ke login, atau kalau kita belum punya akun kita diarahkan ke registrasi dengan aliasnya tuh registrasi. Di sini page control dia akan mengarahkan ke registrasi ya teman-teman, ada logout, out, warga dan lain-lain. Sini kita juga ada middleware dimana ini ada di setiap pengajuan surat informasi desa, data warga, data surat pengguna, dan surat pengaduan user dan sebagainya. Oke, mungkin tidak akan saya jelaskan semuanya karena memang ini banyak ya teman-teman dan juga butuh waktu. Ya mungkin kuota kita juga sekarat. Jadi mungkin tidak perlu banyak-banyak kita jelaskan, namun sedikit saja yang jelas kita mengerti ya. Route get pengajuan surat. Ini dikirim ke page control, lalu diteruskan ke pengajuan surat, namanya pengaduan surat. Nah, ini untuk menghubungkannya teman-teman, baik model, routes dan lain-lain, ini harus ada kita gunakan misalnya use controller agar misalnya routes nih bakal dikirim ke controller dulu. Nah, di controller akan memastikan begitu kan, lalu diarahkan ke arah tujuan kita. Ini dia karena ada controller di sini. Kita juga bisa menambahkan yang tanpa controller namun di lain project teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Apabila terdapat kesalahan kata atau tindakan dari kami mohon maaf. Mungkin kami dari kelompok sekian framework yang membawa tugas proyeksi sistem informasi desa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.